Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pasca putusan MK kemarin, ya kontestasi berakhir sudah tahapan-tahapannya, sehingga sikap yang ditunjukkan oleh para kontestan itu membesarkan hati kita semua. Pihak yang ditolak ya secara keseluruhan, pokok perkaranya yaitu paslon 01 dan 03. 01 adalah Mas Anies dan Caimin, dan 03 adalah Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Itu akhirnya memberikan pernyataan-pernyataan resminya yang jika disimpulkan adalah menerima karena putusan MK adalah final dan mengikat. Itulah upaya terakhir dari pasangan calon yang secara resmi sudah diselesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terutama Pilpres itu kemarin pada tanggal 22 April 2024. Nah, yang menarik ya, ada banyak statement dari kedua kubu yaitu paslon 01 dan paslon 03, tetapi yang ingin dianalisis atau dikupas secara tuntas di Nur Iswan Channel ini adalah menyangkut statement yang diedarkan dalam bentuk video dari paslon 01 yaitu dari Mas Anies dan Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil akhir Pilpres tahun 2024. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Jika melihat video tersebut, nampak sekali sikap kenegarawanan dari kedua pasangan ini, ya, kedua sosok ini, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar, itu menunjukkan sikap sportif dalam menerima ya hasil dan tahapan demokrasi yang telah dilalui bersama. Walaupun ya di dalam penyampaian video tersebut beliau berdua menyampaikan beberapa catatan penting yang merupakan aspek-aspek yang mendasar guna perbaikan dan isu-isu pokok menyangkut keberlangsungan demokrasi di tanah air. Catatan-catatan ini kiranya menjadi catatan bersejarah dan menjadi pengingat kita semua, ya, kita semua termasuk pasangan yang memenangkan kontestasi yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mutu demokrasi kita di masa depan. Video tersebut dimulai dengan keyakinan dari Caimin dan Mas Anies bahwa telah terjadi situasi yang memang problematik ya di dalam proses Pilpres kemarin, dan menjadi tanda dan keyakinan juga bukti bahwa memang telah terjadi laju pelemahan demokrasi secara perlahan-lahan gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki ke depannya supaya laju pelemahan demokrasi ini tidak terus berlangsung. Kemudian Caimin juga sebagaimana dalam video tersebut juga menggarisbawahi
tentang dissenting opinion dari 3 hakim, ya, Profesor Saldi Isra, Profesor Adi Hidayat, dan Profesor Eni Nurbaini, yang memberikan catatan-catatan penting. Salah satunya adalah bahwa keadilan substansial, ya, bukan keadilan prosedural. Kedua sosok ini juga meyakini bahwa perjalanan demokrasi, perjalanan bangsa ini masih panjang. Kemudian demokrasi kita juga masih ringkih dan perlu diperkuat dan dijaga keberlangsungannya supaya tujuan bernegara adil dan makmur untuk semua itu bisa tercapai. Kemudian selain itu, ya, pasangan ini juga menggarisbawahi bahwa kita semua, ya, itu harus terus berusaha memperkuat demokrasi. Ya, catatan pentingnya itu memperkuat demokrasi dan terus menjaga amanat reformasi dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara memperkuat dengan cara yang benar institusi-institusi politik maupun institusi-institusi ekonomi, juga menyadarkan masyarakat agar masyarakat semakin kuat berdaulat, sehingga apa? Sehingga kita semua dan rakyat secara keseluruhan tentu saja itu kebal terhadap iming-iming, imbalan yang bersifat transaksional untuk memilih di dalam demokrasi, maupun kebal terhadap ancaman-ancaman atau intimidasi. Saudara-saudara sekalian, perlu usaha kita semua untuk terus-menerus memperkuat demokrasi. Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus, walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit, yang seringkali membuat kita terlena. Kita semua sadar, kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat, yang berfungsi dengan baik. Keduanya, proses demokrasi, proses ekonomi, harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat, agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita. Ya, selain itu catatan yang lain bahwa kedua sosok ini akan terus komitmen, ya, komitmen terhadap agenda perubahan, kemudian memperkuat pilar-pilar demokrasi guna mewujudkan cita-cita meraih keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia ini. Nah, kedua sosok ini, dan ini disampaikan oleh Mas Anies meyakini bahwa transisi kekuasaan itu harus berjalan secara damai. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai peaceful transition of power. Ya, transisi damai ini diperlukan agar transisi antara petahana kepada presiden terpilih itu bisa berlangsung secara civilized, beradab, dan penuh kedamaian. Saudara-saudara sekalian, salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peaceful transition of power. Perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya kepada presiden terpilih. Dengan segala catatan tentang problematiknya proses Pilpres 2024 kali ini, kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia.
Nah, atas dasar itu ya Mas Anies memberikan selamat kepada pasangan yang memenangkan kontestasi Pilpres kemarin, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selain memberikan semangat dan selamat, juga memberikan selamat menunaikan dan mengemban amanah serta memenuhi harapan-harapan masyarakat yang diembankan kepada keduanya. Oleh karena itu, pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Nah, oleh karena itu Mas Anies juga meyakini sebagaimana Mas Anies sampaikan di beberapa kesempatan bahwa Mas Anies melihat sosok Prabowo adalah patriot bangsa, ya, patriot negeri. Ya, ia meyakini dengan latar belakang pendidikan Pak Prabowo yang dididik secara modern dan lahir dari orang tua yang juga intelektual, itu akan menghormati dan menerima apabila ada pihak-pihak dari masyarakat yang mengkritisi, bahkan mungkin menjadi oposisi, dan dipahami sebagai partner berpikir dan partner berdemokrasi dan dalam bernegara. Mas Anies meyakini juga bahwa Pak Prabowo akan menjaga keseimbangan, juga menjaga independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Juga pasti akan berkomitmen terhadap kebebasan media sebagai pilar demokrasi, dan yang paling tinggi adalah menjaga dan merawat kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, berpendapat, dan menyatakan pendapat-pendapatnya, bahkan juga mungkin mengkritik pemerintah, siapapun pemerintahannya. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo, dan saya jawab beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat, berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot terdidik, saya percaya Pak Prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia ke depan. Terakhir, Mas Anies menggarisbawahi bahwa Pilpres kemarin itu diwarnai oleh semangat anak-anak muda yang terpanggil di dalam proses Pilpres kemarin. Mas Anies berpesan bahwa jangan kecewa, jangan berputus asa, dan tetap menjadikan politik sebagai jalan pengabdian. Jangan lihat kotornya politik, jangan lihat problematiknya politik, tetapi politik harus dianggap sebagai alat atau jalan pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas. Juga pada anak-anak muda yang pada Pilpres kali ini memberi warna baru, membawa pesan optimisme, pesan kreativitas, pesan inovasi, pesan kebaruan. Terima kasih telah menjadikan Pilpres kali ini Pilpres yang menyenangkan, mencerahkan. Yang tidak kalah penting adalah
mencerdaskan. Kampanye yang membuat kita mendapatkan perspektif baru tentang apa arah Indonesia ke depan. Karena itu kami berpesan kepada semua, melihat proses yang terjadi. Proses politik sering nampak kotor dan berujung pada kecewaan. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita berputus asa pada proses politik. Begitu banyak cita-cita besar yang dapat diperjuangkan melalui jalan politik. Bila saat ini kondisinya masih begitu mengecewakan, justru ini adalah tanda, ini adalah pengingat bahwa perlu semakin banyak dari kita semua yang mau berjuang di jalan politik. Ini adalah panggilan mereka-mereka yang berintegritas, yang menjunjung tinggi etika, yang memikirkan tentang masyarakat, tentang negara, tentang rakyat, untuk mau masuk di wilayah politik. Bawa kompetensinya, bawa integritasnya, dorong, jangan menyerah, dan jangan putus asa. Jalan perjuangan masih terbentang panjang. Sepanjang usia Republik ini masih terbentang jalan pengabdian untuk melakukan perubahan bagi keadilan, bagi kesejahteraan, bagi kemakmuran kita semua. Dan itu dibutuhkan kemauan untuk mau terlibat di dalam proses politik. Jangan putus asa, mari kita jalan terus untuk perjuangan ini. Teman-teman semua, marilah kita lanjutkan perjuangan. Mengubah yang memang perlu diubah. Melanjutkan perjuangan untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Dalam berbagai kesempatan dan ruang yang tersedia di masa yang akan datang. Insya Allah, saya dan Mas Anies akan terus membersamai teman-teman semua di dalam memperjuangkan kebaikan dan perbaikan menuju Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Tetap semangat, jaga stamina, perjuangan masih panjang. Izinkan kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah SWT merahmati negara Republik Indonesia dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keduanya juga terus berkomitmen untuk melanjutkan agenda perubahan dan memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Jadi perubahan, kebaikan, perbaikan itu akan terus dilakukan di ruang, walaupun ruangnya itu berbeda, waktunya mungkin berbeda. Untuk itu catatan-catatan ini menjadi penting dan bersejarah untuk perjalanan Indonesia ke depan. Rizwan Channel sendiri mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang sudah memenangkan kontestasi, kemudian juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus mengikuti dan menonton channel ini. Dengan ini kita semua termasuk Rizwan Channel menganggap seluruh tahapan Pilpres itu sudah selesai dan Rizwan Channel akan kembali ke tengah untuk menjadi YouTuber atau melaksanakan tugas-tugas jurnalisme yang berimbang. Dalam prinsip media itu dikenal sebagai cover both side, artinya mengcover dari dua sisi sehingga pemberitaannya menjadi lebih adil dan lebih berimbang. Selamat sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, para pendukung, parpol politik, relawan di ketiga kubu, dan terutama tentu saja di paslon 01 yang dimana Rizwan Channel sendiri bertugas sebagai juru bicara Timnas Amin. Oleh karena itu memohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati para sahabat semua, kawan baik semua. Mari kita menatap masa depan dengan penuh optimisme, dengan terus bersikap kritis, objektif, kreatif, dan terus berkontribusi untuk Indonesia yang kita cintai. Demikian kawan baik, terima kasih.